Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat pagi seperti biasanya. Semoga ternak tetap sehat dan bisa tambah besar dan bisa dijual untuk menambah penghasilan kalian. Untuk kali ini gimana ya? Saya akan bagian tips, bukan tips ya, memberikan bukan apa ya, saran atau baiknya gimana. Jadi alas kandang yang baik untuk ayam itu sebenarnya seperti apa? Kalau saya kan ayam bias, ini khususnya untuk ayam Brahma. Tapi ya bisa digunakan lah sama ayam-ayam lain sama lah kayaknya ya. Jadi setelah saya survei dan teliti, yang paling baik untuk ayam itu sebenarnya alas yang paling baik itu adalah pasir. Kenapa? Karena pasir ini bisa bisa dia itu menyerap kotoran-kotoran ayam. Jadi intinya kotoran ayam itu wajib kering. Dia kalau basah sedikit, dia bisa menimbulkan bau amoniak. Kalau amoniak itu terlalu tercium terlalu sering sama ayam, itu bisa menjadi penyakit. Dan biasanya kalau kotoran yang basah terus, itu bakal menjadi sumber penyakit bagi ayam. Nah, terus pasir apa sih yang sebenarnya paling bagus? Nah, yang sebenarnya yang paling bagus buat ayam atau buat ayam Brahma itu sebenarnya pasir pantai. Tapi kan nggak semua orang bisa dapetin pasir pantai. Kalau mungkin rumahnya jauh, dia nggak mungkin bisa dapet. Atau beli pun harganya lumayan kalau beli pasir pantai itu. Kenapa saya bilang pasir pantai itu yang paling baik? Dia itu mudah menyerap air, membuat kotoran kering sama ini. Butirannya dia itu nggak seperti pasir-pasir bangunan gini. Pasir-pasir bangunan ini kan terlalu lembut. Jadi kadang-kadang kalau terkena angin itu bisa menyebabkan sesek di apa ayam-ayamnya. Jadi anggap aja berdebu gitulah. Nah, sedangkan pasir pantai dia itu memiliki bulir-bulir itu yang agak gede. Yang agak-agak gede-gede gitu bulir-bulirnya. Jadi dia itu walaupun kena angin, dia masih aman, dia tetap di bawah dan nggak bikin ayam sesak nafas. Tapi yang penting kan fungsinya itu sama. Fungsinya itu untuk menyerap kotoran dan kotoran itu biar cepat kering. Nah, terus kena kalau pakai pasir biasa bisa, ya bisa, nggak masalah kok. Ini di rumah pakai pasir bangunan, tapi pasir bangunan yang belum diayak ya, masih belum disaring. Jadi saya beli di bangunan langsung satu satu gerobak gitu atau satu pickup Fukuda biasanya ya. Yang buat ngangkat-ngangkat galon tuh bisa beli aja itu, nggak usah diayak, langsung kasih sebatu-batunya. Soalnya kalau pasirnya terlalu lembut, itu kan juga ya itu tadi resikonya. Dia kalau kena angin dia bakal jadi berdebu atau kalau ayam kan biasanya kan suka kayak kayak di bawah pasir terus kayak tidur-tiduran. Terus kakinya itu kayak nyakar-nyakar pasir. Lah itu juga bisa bikin debu. Makanya saya saranin ya udah kasih aja sebatu-batunya biar nggak terlalu biar masa masa jenisnya pasir itu biar lebih berat. Jadi maksudnya biar nggak gampang terbang kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah pakai pasir bangunan. Terus kalau misalnya ada kandang yang pakai bambu jadi dia itu di atas gitu, ya itu juga sama. Kalau misalnya pakai bambu, kalau kalian mau bersihkan sehari itu pagi sore itu enggak masalah. Jadi kandang bambu bawahnya cuman kayak kayak gini, plesteran kayak gini, semenan gini, ya nggak apa-apa, pokoknya harus rajin bersihkan. Tapi kalau kepingin misalnya males bersihkan, ya misalnya bersihkannya cuma 3 hari sekali, 2 hari, ya saran saya kandang bambu tapi tetap bawahnya nanti kasih bawahnya dikasih pasir biar apa ya tadi, biar amoniak dari kotoran itu enggak naik ke ayam dan juga enggak biar enggak jadi sumber penyakit. Jadi pasir ini banyak manfaatnya. Pokoknya yang paling utama yaitu biar untuk mengurangi kotoran ayam, mengurangi bau amoniak dari kotoran ayam. Terus kalau buat ayam Brahma baik, kenapa pasir itu baik? Ya ini karena jaga bulunya ini. Wah, bulu kakinya ini kalau misalnya pakai kandang bambu atau kandang apa ya? Kandang bambu atau kandang-kandang yang umbaran biasa, itu nanti bisa bisa rontok semua ini, patah. Entah karena bertarung, entah tarung sama temennya, entah itu kesenggol-kesenggol kayu, batu, itu dia bisa patah. Tapi kalau pasir dia aman. Nah, ini Brahma saya umur umur berapa? 2 3 minggu, 3 minggu kayaknya. Nah, ini 3 minggu loh, bulunya sudah lebat, terus nggak patah. Nah,
lebat kan nggak patah. Jadi dia itu bisa lebat terus nggak patah bulunya, jadi aman sampai besar pun dia bakal jadi bagus-bagus bulunya. Jadi nggak ada rontok-rontok patah itu nggak ada kalau kalau terus-terusan di pasir terus ya terjaga gitu. Nah udah. Nah terus kelebihannya pasir ini selain ya tadi selain untuk mengurangi amoniak buat kering, terus membuat bulu bagus. Yang utama itu apa? Kalian nggak usah pakai acara ngebersihin dengan sapu lah, ngasih apa nyikat ya, apa ya nyikat bahasa Indonesianya ya nyikat lah, kayak ngebersihin disiram air terus disikat. Wah itu kan capek kan. Ya mungkin kalau ayamnya sedikit satu mungkin masih nggak capek, tapi kalau banyak saya rasa itu pasti capek. Soalnya itu sudah bau, harus nyikat tiap pagi sore. Sedangkan pasien nggak perlu, sekalian biarin aja sih nggak apa-apa. Mungkin ya paling paling nggak 2 hari sekali paling saya cuman ginikan aja. Nah saya balik-balik gini aja. Set. Kasih ketebalan pasirnya dikasih itu ya agak lumayan, jangan yang terlalu tipis banget. Soalnya kan ya tetap namanya ayam kalau sudah banyak kotoran banyak kan kadang-kadang pasirnya juga daya serapnya kurang. Jadi kadang-kadang saya kalau 2 hari sekali itu saya balik-balik gini. Saya gini-gini aja, saya balik, saya balik gini, seret. Dah gini jadi biar itu sirkulasi lah ibaratnya. Jadi yang tanah yang dulunya di atas kena kotoran jadi di bawah. Tanah yang nggak pernah kena kotoran jadi di atas. Udah segitu tok saya setiap 2 hari jalan cuman gini-gini aja. Loh, 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 wis nggak usah sampai merata pun juga nggak apa-apa, cuma segini-gini aja. Pokoknya kelihatan sudah maksudnya ketuker gitu, yang kemarinnya di bawah, sekarang di atas, yang kemarinnya di atas yang di bawah. Udah, nggak bau, nggak apa. Oh ini kandang ini saya khususkan buat anakan ya. Soalnya saya biar anakannya lebih luas. Sebenarnya kalau luas gini tuh lebih sering makan daripada di kandang itu, dia bosen kayaknya. Nah oke. Gitu aja tips dari saya untuk manajemen kandang atau alas kandang yang baik. Tidak berbau, tidak repot membersihkan, wis pokoknya aman lah. Nah, tapi ya tetap disesuaikan ya kapasitasnya, jangan terlalu misalnya segini ya, ruangannya segini kalian polin sama 300 DOC ya tetap bau. Ya pasti tetap bau kalau yang ya pasti tetap bau ya. Kalau misalnya kalian segini kalian padetin sama 300 DOC ya pasti tetap bau. Buat normal aja ini kalau nggak salah ini ada sekitar 30-an DOC. Nah jadi segini ruangan segini sekitar ukuran berapa ini ya, 1 kali 1,5 kali 2 kalau nggak salah ini, 1,5 kali 2 atau enggak 1 kali 2 itu saya buat 30 DOC aja, jadi aman, nggak terlalu baru, sirkulasinya juga oke. Jangan dipaksa sampai satu gini zaman kalian isi 300 atau 100 gitu, itu terlalu over. Jadi nanti takutnya pasirnya nggak bisa nyaring kotorannya. Kalau gini kan dia masih ada jeda lah, ibarat nggak terus-terusan kena kotoran ayam. Udah saya rasa itu aja sudah cukup tips dari saya hari ini. Videonya sudah cukup lama juga, nanti takut ngebosenin. Yuk, salam sukses buat peternak-peternak di Indonesia, untuk peternak kota, peternak di desa. Semoga lancar, semoga sukses walaupun pakan mahal. Yuk, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.